Pemirsa, nama Dwi Hartono mendadak ramai diperbincangkan. Ia diduga sebagai otak penculikan dan pembunuhan kepala cabang atau Kacab Bank Pemerintah bernama Muhammad Ilham Pradipta. Diketahui pada Sabtu 23 Agustus lalu, polisi menangkap Dwi Hartono di Solo, Jawa Tengah bersama dengan YJ dan AA. Ini juga bersamaan dengan C yang ditangkap di daerah PIK Jakarta Utara. Mereka berempat ini diduga sebagai aktor intelektual dan otak pembunuhan dari Ilham Pradipta. Penangkapan Dwi Hartono ini dieksekusi tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang, dan juga Polres Demak. Jadi ada 3 kesatuan ya Marcel yang berusaha untuk mencari otak dari dalang pembunuhan ini karena memang pembunuhan ini cukup menggegerkan publik ya waktu itu. Iya, betul sekali. Tapi memang membuahkan hasil yang diminta juga atau dituntut oleh keluarga ya untuk menemukan otak pelakunya, pemirsa. Nah, kalau kita lihat penangkapan ini memang berlangsung walaupun agak dramatis, dilihat tadi ada kejar-kejaran tapi memang tanpa perlawanan dari sang pelaku. Nah, tapi siapa sebenarnya sosok dari Dwi Hartono? Berdasarkan informasi yang beredar, Dwi Hartono merupakan seorang pengusaha sekaligus influencer yang aktif membuat konten di Instagram dan juga YouTube. Dwi Hartono diduga mendirikan yayasan di bidang pendidikan dan memiliki usaha bimbingan belajar atau bimbel online. Dalam video penangkapannya, ketika diinterogasi oleh polisi, terungkap bahwa Dwi Hartono memiliki ada puluhan handphone. Ia juga disebut memiliki rumah mewah di kawasan Bogor. Sampai saat ini memang polisi belum memberikan rilis secara resmi ya terkait dengan siapa sebenarnya sosok dari DH atau Dwi Hartono ini serta juga tersangka lainnya termasuk apa sebetulnya peran dan juga motif dari mereka. Dan juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, ia membenarkan bahwa Dwi Hartono adalah salah satu aktor intelektual dari penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Iya, ini juga Ade Arysyam menyebutkan ya bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman, terutama menelusuri siapa saja aktor pembunuhan Ilham Pradipta. Saat ini total ada 8 orang tersangka yang berhasil diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nah, kita akan coba review lagi ya pemirsa dari 4 tersangka yang ditangkap sebelumnya pada tanggal 22 Agustus. Mereka diduga memiliki peran sebagai eksekutor atau penculik. 3 pelaku berinisial AT, RS, dan RAH ditangkap di kawasan Jakarta Pusat. Sementara itu seorang pelaku lain yang diduga menjadi otak penculikan berinisial RW ditangkap tim gabungan Jatantras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar saat pelaku tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Nah, kemudian juga pemirsa, ini kuasa hukum dari 4 pelaku penculikan Ilham Pradipta bernama Ardianus Agal menyampaikan permintaan maaf ke 4 kliennya berinisial AT, RS, RAH, dan RW. Ardianus menyampaikan bahwa kliennya hanya menerima pekerjaan untuk menjemput paksa atau menculik korban di parkiran Lotte Mart, Pasar Rebo, Jakarta Timur karena adanya tekanan keuangan. Jadi memang masih belum ada rilis resmi ya dari polisi ya, apakah 4 ini memang hanya eksekutor atau ada dalangnya lagi di belakangnya ya? Betul sekali, dan juga memang dari pihak kuasa hukum ya meyakini bahwa pekerjaan penjemputan paksa ini akan ditolak oleh kliennya kalau mereka dari awal tahu korban akan dibunuh. Tapi karena tidak tahu dan juga mereka diiming-imingi uang puluhan juta rupiah, maka keempat tersangka pelaku penculikan itu mereka akhirnya menyetujui dalam tanda kutip tugas tersebut ya. Dan sang kuasa hukum Ardianus juga meminta perlindungan untuk keempat kliennya ke Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pasalnya Adrianus menduga berdasarkan keterangan dari 4 kliennya ada keterlibatan oknum inisial F. Nah, Ardianus juga mengungkap bahwa ada 3 klaster dalam kasus pembunuhan ini, yaitu ada yang berperan sebagai pengintai, penculik, dan juga pembunuh. Ardianus mengatakan bahwa kliennya 4 pelaku penculikan tidak terhubung dengan pengintai dan eksekutor atau pembunuh. Jadi memang dari awal mereka katanya menerima perintah dari oknum inisial F tersebut.
Iya, jadi awalnya memang diberikan tugas ya, katanya hanya untuk menjemput paksa dan juga memberikan korban ke pelaku eksekutor di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Beberapa jam kemudian, keempat pelaku penculikan dipanggil kembali untuk mengantar pulang korban Ilham. Namun saat menjemput korban, para pelaku penculikan melihat korban sudah tidak bernyawa. Kita akan simak pernyataan dari Ardianus Agal selaku kuasa hukum dari 4 tersangka berikut ini. Klaster pengintai. Pengintai ini bukan dari pihak yang ditahan sekarang, penculik. Itu bukan dari pihak yang menjemput paksa atau yang menculik seperti itu. Terus setelah mengetahui posisi itu, baru ada, saya boleh menyebutkan inisial nama inisial F ini, dia memberi info bahwa yang bersangkutan korban berada di Lotte Mart itu. Disitulah mereka menjemput paksa dan diantar di daerah Jakarta Timur. Seperti itu. Kalau membuang jenazah ini yang menjadi tanda tanya saya. Tanda tanya kami sebagai keluarga. Karena pasca mereka pulang tengah malam atau midnight itu, ada perasaan ketakutan dari mereka bahwa tidak sesuai dengan yang dijanjikan awal, seperti itu. Nah, pemirsa, kita akan review sedikit lagi ya kronologi dari kasusnya. Pada tanggal 20 Agustus 2025, Muhammad Ilham Pradipta selaku Kepala KCP Bank Pemerintah di kawasan Cempaka Putih diculik di parkiran Lotte Mart, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan pria berusia 37 tahun ini terekam CCTV. Korban ditemukan tewas kemudian oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak di Desa Nagasari, Serangbaru, Kabupaten Bekasi pada Kamis pagi tanggal 21 Agustus 2025, tepatnya nih pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jadi dibawanya agak jauh ya Marcel ya, dari kawasan Pasar Rebo ke kawasan Bekasi. Iya, dan yang masih jadi pertanyaan juga, eksekusinya ini di mana begitu ya, dan memang peran secara detail dari para tersangka ini masih kita tunggu keterangannya dari polisi. Korban sebelumnya ditemukan di persawahan dalam kondisi mata terlilit lakban dan juga tangan dan kakinya ini terikat. Kalau dari hasil otopsi, pelaku diduga membunuh korban dengan benda tumpul pada bagian dada dan leher korban. Korban juga diduga tewas karena kehabisan oksigen sebab diduga ada tekanan pada bagian tulang leher dan dada yang menyebabkan korban sulit bernafas. Sementara itu, pemirsa, juru bicara keluarga korban, yaitu Widodo Bayu Aji, menyampaikan bahwa pihak keluarga belum mengenal atau tidak mengenal para tersangka yang ditangkap ini. Menurut Widodo, informasi yang diperoleh oleh keluarga sejauh ini hanya berasal dari pemberitaan media. Karena itu keluarga memilih untuk menunggu keterangan resmi dari penyidik atau dari polisi soal skenario maupun peran masing-masing pelaku. Motifnya ini masih jadi pertanyaan ya. Nah, ini juga juru bicara dari keluarga mengatakan bahwa jajaran direksi bank tempat korban bekerja telah menyambangi kediaman almarhum. Pihak manajemen hanya menyampaikan duka cita dan penghargaan atas dedikasi almarhum semasa bekerja. Kita akan simak pernyataan dari Widodo Bayu Aji selaku jubir keluarga berikut ini. Keluarga sih tidak ada yang mengenal. Dari 8 berarti ya, 4 yang sebelumnya, 4 yang sesudahnya, tidak ada yang mengenal dari mereka itu semua. Kita sambil masih menunggu memang informasi resmi ya. Artinya informasi resmi nanti dari penyidik, seperti apa, kalau memang itu ada skenario, ya sementara kita dengar kan, ada penculik. Yang penculik ini bukan yang misalnya yang melakukan, nah ini kita juga belum dengar resmi. Karena nanti informasi resmi yang kita mungkin akan kita tanggapi juga nanti dari keluarga yang menyampaikan itu ya. Artinya hanya berasukawa, menyampaikan bahwa almarhum bekerja yang baik. Jadi mungkin mereka juga menahan diri untuk menyampaikan yang di luar daripada nanti hasil barangkali dari penyidikan. Iya pemirsa, meskipun masih banyak informasi yang beredar ya juga Marcel bahwa ada oknum di tempat kerjanya juga yang menjadi eksekutor, tapi kita masih mencoba juga masih menunggu bagaimana respons dari polisi terhadap penyelidikan lebih lanjut apakah memang ada nih oknum dari tempat korban bekerja ini ya. Iya, karena spekulasi publik ini kalau dibiarkan semakin lama ini akan semakin banyak begitu ya dugaan-dugaan atau versinya, dan memang dari pihak keluarga ini meminta supaya bisa benar-benar diusut tuntas karena ini sampai menyebabkan kematian dari seseorang ya, sangat disayangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.